saya akan present present now, di enter screen 2. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya. Oke, jadi kita pada pagi ini akan belajar metode penelitian. Nah, kalau misalkan ada dilihat di sini ada sebuah chart ya, sebuah chart. Ini adalah penentuan variabel. Jadi variabel ketika kita mau meneliti itu kita tentukan variabel. Tentunya pertama kita tentukan topik dulu ya. Tentukan topik, variabel yang akan diteliti apa. Kemudian dari variabel itu variabel yang bisa diamati, sebuah objek pengamatan. Katakanlah suhu udara misalkan, diamati kan, bisa diamati dengan alat ukur ya. Kemudian variabel itu jelas secara operasional. Jelas secara operasional, bisa diukur, kita tentukan bisa diukur dan bisa diamati ya. Kemudian setelah kita menentukan variabel, penentuan alat pengambilan data. Untuk mengambil data pada pengukuran tersebut, alat apa yang kita ukur, instrumen ukur apa yang kita ukur. Nah, dalam penentuan alat pengambilan data ini, kita memerlukan sifat alat ukur yaitu keterandalan dan kesahihan. Dulu di pertemuan pertama saya katakan, saya pernah berikan definisi sahih. Sahih itu secara akurat bisa diterima ya. Waktu itu contohnya hadis kan, kalau hadis ada dari rantai periwayatnya ada satu yang berbohong, maka kita tidak bisa katakan dia sahih atau akurat. Artinya ada satu kesalahan karena ada satu orang yang pernah berbohong dalam rantai periwayatan. Nah, data pun demikian. Kalau data alat ukur kita berbohong, artinya dia tidak menunjukkan data sebenarnya. Misalkan kalau pagi ini saya lihat di ramalan cuaca sekitar 24 derajat. Tapi kita punya termometer yang mengukur ternyata sampai 35. Jauh sekali kan? Berarti alat ukur kita berbohong dalam tanda kutip ya. Berbohong itu artinya dia tidak menunjukkan data yang sebenarnya. Berarti data yang kita peroleh dia tidak sahih. Nah, kemudian setelah menentukan data alat atau instrumen ukur, pengukuran data, kita melakukan perancangan penelitian. Bagaimana cara mengukur, berapa titik yang akan diukur, dan lain sebagainya. Lalu kita melakukan penentuan sampel. Penentuan sampel itu yang representatif, karena misalkan penelitian manusia ya, misalkan manusia, penelitian sosial untuk Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas tidak bisa kita ukur semuanya, tidak bisa kita ambil data semua orang gitu, semua orang. Kalau sensus mungkin semua orang harus diambil datanya, tapi kalau penelitian harus diambil sampel, dan sampel ini mewakili populasi, artinya populasi tersebut bisa diwakilkan dengan sampel tersebut. Jadi berapa juta rakyat Banyumas diambil hanya mungkin berapa ratus ribu gitu, atau berapa ratus saja gitu, atau beberapa ribu saja yang dikatakan sampel ini mewakili semua sifat populasi atau mencerminkan semua perilaku populasi. Seperti itu. Dulu kalau quick count dulu yang pernah dipermasalahkan kan, quick count itu kok quick count dengan apa namanya, profiling dari TPS gitu dulu pernah dipermasalahkan. Nah, quick count itu kenapa bisa mendekati akurat? Karena dia sampel yang diambil adalah mewakili sampel semua populasi rakyat Indonesia yang memilih gitu. Jadi tidak semua TPS itu diambil datanya, tidak semuanya diambil hasil perhitungannya, tetapi hanya TPS tertentu yang ditentukan secara acak, sehingga TPS itu nanti mencerminkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi makanya sebelum selesai penghitungan real count, kalau di pemilu, kita jam 5 sore, pemilunya selesai jam 1 siang, jam 5 sore sudah tahu bayangannya akan berapa persen dibandingkan berapa persen. Nah, itu berarti sampel yang dipilih adalah sampel yang mewakili populasi rakyat Indonesia pemilih. Nah, kalau yang namanya real count itu semua populasi diambil. Nah, kalau real count itu yang menghitung semua suara satu persatu. Kalau di pemilu kemarin ada gerakan kawal pemilu ya. Kawal pemilu itu setiap relawan, setiap TPS-nya itu diambil datanya, difoto gitu. Foto terus upload nanti akan diproses oleh komputer, angka-angkanya nanti menjadi sebuah real count yang disandingkan dengan real count KPU gitu ya. Itu ya contohnya ya. Nah, setelah kita menentukan sampel, kemudian pengumpulan data.
pengumpulan data, kemudian baru analisa data. Analisa data bisa secara statistik, bisa secara non statistik, tergantung dari kebutuhan tujuan penelitiannya buat apa. Nah, kemudian ini variabel penelitian. Variabel penelitian adalah semua ciri atau faktor yang dapat menyebabkan adanya variasi. Nah, di sini ada sebab, kemudian ada variabel penghubung, ada akibat. Sebab itu disebut variabel independen, penghubung disebut variabel intervening, dan akibat adalah variabel dependen. Sebagai contoh, sebabnya adalah kecepatan putar tracer, akibatnya adalah kehilangan losses pada panen. Misalnya ketika kecepatan putarnya semakin besar perontok padi itu, maka yang beras-beras yang padi-padi yang rontok itu mental jauh, kemudian ada yang pecah karena bersentuhan dengan gerigi-geriginya atau paku-pakunya untuk yang untuk merontokkan, sehingga semakin cepat putaran akan menyebabkan kehilangan panen yang semakin besar gitu. Tadinya harusnya 1 kilo, jadi karena ada losses tinggal 800 gram misalnya. Nah, ini berarti variabel sebab ini mempengaruhi variabel akibat dengan penghubung yang bisa kita rumuskan melalui regresi variabel penghubung. Kemudian contoh lagi, jenis cahaya buatan akan mempengaruhi aktivitas fotosintesis. Kalau cahaya matahari biasa kita gunakan akan membuat fotosintesis itu maksimal ketika pada siang hari. Tapi kalau misalkan kita gunakan cahaya buatan, jenis cahaya buatan pada spektrum gelombang berapa yang menyebabkan dia aktivitas fotosintesisnya tinggi. Misalnya kalau misalkan tanaman-tanaman hijau itu dia berada pada gelombang merah dan gelombang biru. Jadi di ujung-ujung ya, di sekitar 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, ini nanti diukur cahayanya panjang gelombangnya berapa, kemudian aktivitas fotosintesisnya dilihat misalkan dengan melihat bukaan stomata pada pencahayaan tersebut. Ya, diambil daunnya, kemudian diamati di bawah mikroskop atau dicetak dengan kitek dulu ya. Kitek itu untuk mencetak relief pada permukaan daun sehingga bukaan stomata juga terlihat, kemudian dilihat di bawah mikroskop berapa besar bukaan stomatanya, seperti itu. Kemudian misalkan contoh ini, kalau ini contoh di penelitian sistem ya. Penelitian sistem itu motivasi diukur, kemudian untuk mengukur tingkat konsumsi produk lokal, seberapa besar orang mengkonsumsi produk lokal. Artinya seberapa besar motivasi ini mempengaruhi konsumsi produk lokal. Nah, nanti kita lihat ada variabel yang bisa kita ukur dengan alat ukur instrumen, yaitu variabel-variabel besaran fisis. Ada variabel yang tidak bisa kita ukur dengan alat instrumen fisik karena dia bukan variabel fisis, yaitu variabel abstrak ya, variabel abstrak. Nah, itu kita gunakan nanti alat ukurnya, alat ukur lain. Kita lihat. Ini definisi variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok masalah. Variabel penghubung atau intervening tidak dapat diamati langsung, tapi hasilnya dapat diamati. Jadi ini tidak bisa kita amati langsung, tapi kita bisa melihat hasilnya. Kemudian ada variabel tergantung, ada variabel dependen yang tergantung dari variabel bebas, variabel random, variabel sebab yang diabaikan pengaruhnya, variabel moderator, variabel yang penting tapi tidak diutamakan, variabel kendali, variabel yang dikendalikan atau dibuat sama. Dalam percobaan eksperimen ada variabel kendali. Nah, misalkan variabel penelitian itu tadi sudah saya katakan ada yang bisa kita ukur langsung. Misalkan kecepatan putar tracer kita bisa gunakan mengukur putaran ya. Apa instrumen untuk mengukur putaran? Untuk RPM itu ya, untuk RPM. Jenis cahaya bisa kita gunakan misalnya luxmeter ya, untuk mengukur kuat penyinaran gitu. Atau jenis cahaya buatan panjang gelombang mungkin beda lagi alat ukurnya. Tapi motivasi alat ukur apa yang kita bisa gunakan? Kita tidak punya instrumen untuk mengukur motivasi, tidak bisa kan seperti termogan. Adik-adik ditembak kepalanya, motivasinya untuk kuliah pada pagi ini tinggi gitu. Tidak bisa seperti itu. Tapi karena dia bagian dari perilaku, maka alat ukurnya alat ukur yang kualitatif, misalkan rasa, bentuk, kesukaan. Nah, apa alat ukur kualitatif? Ialah kuesioner biasanya. Kalau adik-adik punya survei kesukaan itu biasanya dilakukan kuesioner. Itu alat ukurnya adalah kuesioner. Jadi orang yang diteliti atau variabel yang diukur yaitu orang-orang diukur rasa kesukaannya dengan mengisi kuesioner. Tapi kalau variabel fisis kuantitatif itu bisa
diukur dengan alat ukur suhu, termometer, kadar air dengan apa macam-macam ya. Ada kalau misalnya untuk kadar air tanah itu ada EC5 gitu. Ada kalau yang metode biasa dengan gravimetri dengan di open. Nah, kemudian dari variabel kuantitatif itu ada yang variabel discrete, yaitu yang bisa dicacah 1, 2, 3, 10 dan seterusnya ya. Jadi bisa dihitung, tidak ada desimalnya. Kemudian ada variabel yang kontinu yang ada desimalnya biasanya 20,3 untuk radiasi, 30,1 dan sebagainya. Jadi kontinu itu terus menerus. Tapi kalau cacah itu kayak orang ya, kita menghitung orang 1, 2, 3 tidak bisa. Ada jumlah orang 2,5 tidak ada. Masa orang separuh gitu ya kepalanya misalnya, tidak bisa. Kemudian menentukan sumber data ya. Data itu adalah hasil pencatatan baik berupa angka maupun fakta gitu. Kalau dalam jurnalistik, fakta itu ya wawancara itu, keterangan, peristiwa dan sebagainya. Tapi kalau penelitian, data itu adalah data yang kita catat yang berupa angka. Terutama penelitian engineering ya. Memang di FISIP, di ilmu sosial ada lagi analisis deskriptif yang mengambil data dari wawancara kemudian menggambarkan, menceritakan lagi. Tapi kalau di engineering termasuk juga di sistem yang kita ambil adalah angka. Data yang kita ambil adalah angka yang kita catat. Kemudian sifat variabel adalah subjek penelitian dari mana data dapat diperoleh. Contoh, penelitian mengamati pertumbuhan jagung, sumber datanya adalah tanaman jagung. Kalau dia mengamati jagung, sumber datanya adalah tanaman jagung, tinggi pertumbuhan, serapan hara, kemudian luas daun, jumlah daun, biomasa total dan sebagainya. Penelitian menggunakan teknik wawancara, sumber datanya adalah responden. Tadi kalau kuesioner ya, wawancara kuesioner, sumber datanya adalah orang, person, kemudian tempat, kemudian paper ya, kertas kuesionernya itu ya. Kita lanjut. Menentukan dan menyusun instrumen ukur. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada waktu penelitian dan harus disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Jadi instrumen ukur tadi ya, instrumen ukur, alat untuk mengukur data. Misalkan kalau yang penelitian sistem tadi penelitian sosial atau penelitian itu adalah kuesioner perilaku, tapi kalau penelitian fisis yang mengukur betaran fisis adalah instrumen ukur, alat ukur ya. Alat ukur. Misalkan penelitian irigasi terhadap banyaknya air di tanah ya, penelitian irigasi, pengaruh irigasi terhadap banyaknya air yang ditampung oleh tanah, itu perlu pengukuran kadar air tanah, yaitu instrumen ukur kadar air tanah. Jadi bisa disampling tanahnya atau bisa dicolokkan ADR probe atau EC5 atau EMH2O, instrumen-instrumen yang sudah beredar di pasaran untuk mengukur kadar air tanah, alat ukurnya. Nah, namun kalau penelitian perilaku, penelitian kesukaan konsumen, perlu instrumen kuesioner ya, ditanya kamu suka atau tidak dengan kopi ini gitu. Skala 1 sampai 5, 5 suka sekali, 1 sangat tidak suka gitu. Nah, nanti dilihat dari kuesioner itu ditentukan kesukaannya sampai level berapa, nanti ditentukan datanya ya, diperoleh datanya. Nah, apa syarat instrumen? Yang pertama, instrumen itu harus akurat. Seperti saya kasih contoh, pagi ini Google melaporkan suhu 24 derajat, enak buat tidur-tiduran ya. Tapi termometer menunjukkan suhu 35 derajat. Kalau 35 derajat itu ibaratnya siang bolong yang panas. Nggak mungkin kan? Jadi alat ukur kita tidak akurat. Dalam tanda kutip, alat ukur kita berbohong mengenai keadaan yang sebenarnya. Kemudian dia presisi, reliabilitas handal, dan sensitif. Sensitif itu apa artinya? Sensitif, kalau suhunya turun lagi 1 derajat, alat ukur itu juga merespon turun juga pengukurannya 1 derajat. Bukan suhunya turun sampai 5 derajat dari 24 menjadi 20 gitu, dingin sekali. Alat ukurnya hanya turun 1 derajat, menunjukkan dia 23 gitu. Jadi suhu sebenarnya sudah 20 tapi alat ukurnya masih menunjukkan 23, berarti dia tidak sensitif. Kemudian presisi, presisi itu dia bisa diandalkan ya, bisa tepat pengukurannya ya. Kemudian contoh alat ukur besaran fisis ini adalah ini untuk ukur tekanan, ini untuk mengukur arus, volume, voltase, tegangan. Ini untuk mengukur apa ini? Nanti bisa dilihat ya, macam-macam ya. Kalau kita di lab, adik-adik main ke lab itu banyak alat ukur kadar air biji-bijian, misalkan alat ukur kadar gula, kadar glukosa makanan gitu ya. Kemudian alat ukur
apalagi warna, color reader, alat ukur debit, current meter, alat ukur hujan, ombrometer atau rain gauge, kemudian alat ukur apalagi suhu, termometer, termokopel, kemudian alat ukur kuat penyinaran atau cahaya, luxmeter, alat ukur kecepatan angin, anemometer, alat ukur apalagi kekerasan, apa namanya, penetrometer ya, penetrometer kekerasan buah itu penetrometer kecil, kekerasan tanah penetrometernya besar gitu, ada kon yang ditusukkan ke dalam bahannya. Nah, kemudian alat ukur besaran non fisis ya, perilaku tadi, perilaku, kesukaan, tanggapan, kecenderungan, itu biasanya kinerja kalau di sini ya. Ini adalah sebuah kuesioner online yang dibuat dengan Google Form. Dulu pernah digunakan untuk menilai kinerja P3A atau gabungan P3A. P3A itu perkumpulan petani pemakai air. Apakah dia secara kelembagaan yang berkembang? Ini salah dua dari banyak pertanyaan ya, mungkin ada 50 pertanyaan. Apakah kondisi kelembagaan P3A berkembang atau tidak, sedang berkembang, belum berkembang, dan seterusnya. Rapat untuk P3A dengan juru mantri penyuluh pertanian itu seberapa sering? Apakah setengah bulan sekali, nilainya 100%, 1 bulan sekali, ada tidak teratur, tidak ada, dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah instrumen besaran non fisis yang tidak untuk mengukur besaran fisika, tetapi besaran yang non fisis ya, seperti perilaku dan kinerja, pengukuran kinerja perusahaan dan sebagainya, kesukaan, motivasi dan sebagainya, itu dengan kuesioner ya. Misalkan kuesioner seberapa suka adik-adik terhadap produk pangan tertentu. Nah, silakan mengisi kuesioner gitu. Atau setelah belanja online itu ya, belanja online ada kuesioner seberapa puas terhadap penjual ini gitu. Ada yang sangat puas dan sebagainya gitu. Ditambah lagi nanti ada data yang berupa teks ya. Kalau misalnya sangat puas, isikan ulasan. Ulasan, saya senang dengan penjual ini karena responnya cepat, pengirimannya cepat, dan packingnya rapih gitu. Nah, itu ada menjadi data teks juga, karena kata-kata yang diambil dari teks itu akan menjadi sebuah data teks ya, yang bisa diolah juga. Nah, sekarang kegiatan mengumpulkan data. Pengumpulan data adalah mengamati variabel yang diteliti. Pengumpulan data perlu latihan untuk memahami dan mempelajari instrumen dan memahami cara menggunakannya. Kalau adik-adik mau penelitian mengukur konduktivitas dengan conductivity meter, konduktivitas panas, maka adik-adik harus belajar menggunakan alat tersebut. Misalkan alatnya ada di laboratorium biologi misalkan, atau kalorimeter lah, kalorimeter ada di biologi. Gimana caranya penggunaan alat tersebut dipelajari, kemudian digunakan alat tersebut, didapatkan datanya. Atau kalau tidak, menggunakan laboran kita minta untuk mengukur dengan menggunakan alat tersebut karena kita tidak tahu. Tapi yang penting kita tahu prinsipnya. Laboran kita suruh untuk mengukur, maka kita mendapatkan data yang diperoleh dari pengukuran tersebut yang dilakukan oleh laboran. Nah, tapi kalau dalam level S1 setidaknya kalau alatnya tidak sangat sensitif terhadap kerusakan, gunakanlah pengukuran sendiri gitu. Jangan minta laboran untuk mengukurkan gitu. Jadi harus praktek menggunakan instrumen. Ini biasanya yang dilakukan di praktikum-praktikum ya. Kemudian metode pengumpulan data bisa secara pengamatan langsung di laboratorium. Kemudian bisa menggunakan pertanyaan, ini kalau kuesioner, pertanyaan, wawancara. Kemudian ada metode yang lain ya, yang khusus tergantung dengan penelitiannya apa. Nah, kemudian data adalah segala informasi yang tentang variabel yang diteliti. Klasifikasi data ada data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang kita peroleh dari pengukuran kita secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan oleh orang lain, baik yang itu terpublikasi ataupun data yang sudah dilakukan oleh, misalkan adik-adik dalam satu tim penelitian. Temannya mengukur ini, temannya yang lain mengukur variabel yang lain lagi, teman yang lain lagi mengukur variabel yang lain lagi. Maka ada data yang tidak adik-adik ukur, itu katakanlah data sekunder buat adik-adik. Tapi yang paling banyak digunakan adalah data yang sudah publish ya. Paper yang terpublish itu digunakan sebagai data sekunder, sebagai pembanding data yang kita lakukan. Nah, hasil pengukuran langsung atas variabel adalah data primer tadi ya, barusan dijelaskan. Data pengukuran dapat diklasifikasi dengan skala-skala. Ini kalau data pengukuran non fisis ya, skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Nanti adik-adik baca di sini.
apa itu skala nominal, skala ordinal, dan interval rasio itu maksudnya apa itu. Ini saya tunjukkan webnya ya sebagai contoh. Kelihatan ya webnya ya? Apa sudah tidur semua ini? Suara saya kedengeran nggak? Hilang? Ya sudahlah, saya didengar atau tidak dengar saya akan ngomong ya. Ya, nominal misalkan, data nominal itu adalah langsung ke data yang ditujukan langsung ya, apakah daerah urban, daerah perkotaan, daerah pedesaan ya, suburb, urban dan sebagainya. Langsung ke variabel yang diukur, bukan skala kesukaan atau tidak. Kalau data ordinal ini sangat suka level-level kesukaan, misalkan sangat suka, sangat puas, netral, puas, sangat puas, sangat tidak puas dan seterusnya. Nanti yang lainnya silahkan bisa dibaca sendiri di web yang saya tampilkan di situ. Kemudian sebentar, sampai mana tadi? Nah, data dan pengukuran dengan penskalaan ya. Data adalah segala informasi tentang variabel yang diteliti. Tadi sudah klasifikasi data ada data primer, data sekunder. Hasil pengukuran langsung atas variabel adalah data primer. Data pengukuran dapat diklasifikasi dengan skala-skala. Itu ada nominal, ordinal, interval dan rasio gitu ya. Kemudian pada pengukuran terhadap besaran fisis seringkali tidak diperlukan penskalaan. Data dicatat apa adanya. Contoh pengukuran suhu tungku ruang pengering. Kemudian pengukuran kuat penyinaran matahari. Itu tidak kadang-kadang kalau untuk pengolahan dengan menggunakan persamaan, misalkan untuk menghitung evapotranspirasi itu tidak diperlukan penskalaan. Ini apakah kuat penyinarannya atau kuat atau tidak kuat, tidak diperlukan. Pengukuran hujan juga biasanya tidak diperlukan penskalaan. Jadi langsung diukur, kemudian dibandingkan ini hujan ini sesuai dengan distribusi data apa gitu, apakah dia normal atau tidak, ataukah log normal dan sebagainya. Kemudian data terukur dari instrumen dapat dijadikan data lain atau data terproses dengan persamaan fisika, misalnya data arus dan tegangan dijadikan data hambatan. Jadi kalau kita punya rumus-rumus fisika, kita ingin mengukur R, tidak langsung kita ukur R, tapi kita ukur V dan I atau voltase dan arus, juga bisa mendapatkan data R. Ini disebut dengan data terproses, sedangkan yang tadi data terukur. Nah, kemudian pengambilan data pada penelitian desain. Pada penelitian desain alat mesin sistem, proses desain hingga pembuatan prototipe biasanya tidak memerlukan pengambilan data. Jadi dalam proses penelitian desain itu Anda mendesain sesuatu, membuat gambar teknik, misalkan menghitung kecepatan putar yang diperlukan, menghitung kekuatan material yang diperlukan, kemudian Anda mendesain dan membuat prototipe. Jadi tidak ada data, yang paling datanya ada data material standar yang diperoleh dari misalkan web atau dari material ya, dari katalog material. Kekuatan putarnya berapa kalau misalkan Anda membuat poros untuk membuat tracer tadi ya, untuk membuat perontok padi, atau untuk membuat alat pengolah makanan, misalnya ekstraktor untuk mengekstrak zat-zat aktif dari daun kelor misalnya ya. Masukkan ekstraktor. Motor yang digunakan itu berapa besar putarannya untuk cairan larutan daun kelor sebanyak 2 liter misalkan. 2 liter terlalu kecil ya. 100 liter misalkan. Berapa kecepatan motor yang digunakan? Itu Anda tidak mengambil data pengamatan, tetapi Anda mengambil data dari data-data peralatan yang diperoleh dari katalog alat tersebut. Jadi motor yang digunakan ini dan seterusnya ya. Setelah dihitung-hitung, dapat desainnya, kemudian Anda buat prototipe. Nah, ketika prototipenya sudah jadi, baru Anda melakukan uji performansi. Disitulah Anda mengambil data. Misalkan putaran tertentu, putaran sekian RPM, dapat zat aktif dari daun kelor itu berapa persen dari 20 liter larutan, dari 100 liter larutan tadi misalkan. Kalau putarannya dipercepat lagi, apakah dia akan bertambah lagi zat aktif yang dikeluarkan oleh larutan daun kelor tadi misalkan, dan seterusnya ya, sampai pada tahap
ketika putarannya ditambah tidak ada zat aktif yang bertambah, artinya putaran optimal pada putaran itu yang dinamakan dengan uji performansi. Dan pada saat itulah Anda mengambil data untuk menguji hasil desain Anda, prototipe desain Anda. Ini contoh ya. Setelah desain dan pembuatan prototipe mesin perontok padi, tracer dilakukan uji performansi untuk melihat persentase kerontokan pada tiap kecepatan putar yang diberikan. Jadi setelah prototipe jadi, dilakukan uji performansi, kemudian diambil data persentase kerontokan berapa dari batang padi yang dimasukkan, itu berapa persen yang rontok. Kalau misalkan keluarannya itu batang padinya masih bisa digebyok lagi, dipukul-pukul masih keluar batang padinya, berarti masih tidak 100%. Tidak 100% turunnya perontokannya. Harusnya ada perbaikan pada desain atau kecepatan putar atau variabel-variabel yang operasional pada alat tersebut gitu ya. Ini tadi sudah. Nah, setelah desain sistem aquaponik dengan IoT misalkan, ini misalkan sistem aquaponik dengan memantau variabel kualitas air, variabel macam-macam, misalkan suhu, kemudian variabel kecepatan aliran untuk tanaman di hidroponiknya. Dengan IoT dikasih sensor semua, kemudian dikasih kontrol, misalkan kualitas air itu akan misalnya kalau misalkan ada penurunan kualitas air, maka airnya ditambah gitu, sehingga konsentrasi cemarannya berkurang. Maka dengan IoT tersebut diamati apakah sistem IoT yang kita bikin itu jalan atau tidak, dengan melihat perkembangan kualitas air, dengan melihat kontrolnya bisa menurunkan cemaran atau tidak gitu, dengan menambah kualitas air, atau dengan menguras sedikit kemudian mengganti dengan air yang baru dan seterusnya. Jadi setelah desain dibuat prototipe, maka diuji performansinya. Contoh lagi, setelah desain irigasi tetes, diukur keseragaman pembasahan tanah pada suatu lahan. Jadi yang penting dalam sistem irigasi itu setiap tanaman itu dapat air yang seragam, dapat air yang sama. Karena kalau tidak dapat air yang sama, maka ada satu yang tumbuhnya besar, ada satu yang tumbuhnya kerdil. Jadi dengan sistem irigasi tetes setelah didesain, diimplementasi, maka diukur keseragaman pembasahannya sama atau tidak. Nah, kalau tidak sama, bagaimana perbaikan desain pada prototipe kita seperti itu. Jadi pengukuran atau pengambilan data pada penelitian desain dilakukan setelah menguji setelah desain selesai dan dibuat prototipe, dan kita masuk pada tahap uji performansi. Nah, kemudian analisa data yang secara statistik, ada uji Z atau uji Z atau uji T. ada dua set data, misalkan katakanlah ini penelitian peternakan ya. Penelitian peternakan, suhu ruang kandang dengan produksi susu misalnya. Suhu ruang kandang menjadi satu dataset, tiap hari diukur. Produksi susu juga menjadi satu dataset gitu ya, yang pada akhirnya diukur pada saat pemerahan tiap hari misalkan. Nah, apakah dua dari variabel tersebut, dua dataset tersebut berhubungan atau ada perbedaan tidak gitu? Kalau angka mungkin berbeda karena satuannya liter produksi suhu itu satuannya derajat ya, dari Celcius. Tapi dia secara misalkan variannya atau standar deviasi dan lain sebagainya terhadap satu set data itu apakah berbeda atau tidak. Nah, ini dilakukan uji T. Kemudian ada uji chi-square ya, tulisannya kalau bahasa Indonesia chi-kuadrat ya, chi-kuadrat, chi-square. Itu untuk menilai juga sama, untuk menilai perbedaan dua dataset. Kemudian ada regresi dan korelasi, mencari hubungan dua dataset. Misalkan tadi sapi, suhu dan sapi, produksi susu sapi, apakah suhu dan produksi sapi itu berhubungan secara regresif ya, secara regresif. Jadi ada persamaan yang menghubungkan antara suhu dan jumlah liter susu sapi yang bisa diperah pada hari itu misalkan. Jadi kita akhirnya nanti dengan regresi dan korelasi mendapatkan persamaan yang variabel bebasnya adalah suhu, dan variabel tergantungnya ada variabel independen adalah produksi susu dari sapi tersebut. Nah, korelasi menyatakan kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Korelasi positif artinya semakin besar suhu misalkan semakin tinggi produksi susu misalkan. Korelasi negatif semakin kecil suhu semakin besar semakin besar produksi susu. Nah, seperti itu. Kemudian ada analisis varian, analisis probit, bisa dicari di internet.
Kemudian non statistik ya, sesuai dengan tujuan dan desain penelitian, ada permodelan matematis, kecerdasan buatan dan lain-lain. Ini contoh ya. Ini contoh regresi. Ini jumlah cacing dan jumlah telurnya ya. Kalau kita berpikir korelasi positif, semakin banyak jumlah cacing, telurnya juga akan semakin banyak. Nah, dengan regresi kita tentukan variabel bebasnya adalah jumlah cacing, kemudian variabel terikatnya adalah jumlah telur. Maka dengan adanya regresi, kita tentukan persamaannya. Jadi beta 0 ini berapa, beta 1 berapa, error termnya berapa. Jadi dengan satu persamaan ini, kita jadi bisa menyatakan satu set data ini ya. Dengan adanya satu persamaan kita bisa memprediksi ya, jika telurnya 13, jika jumlah cacing 13, berapa telurnya gitu. Dengan dimasukkan persamaan ya mungkin ada sedikit error, mungkin 51, 52, tetapi tidak jauh-jauh dari dataset yang sudah kita punya ya. Jadi karena ada error term, jadi kita dapat persamaan yang mewakili satu set data ini. Jadi kita tidak usah banyak-banyak menghabiskan memori, cukup diprogram saja di Visual Basic atau di pemrograman Python dan sebagainya. Y sama dengan angkanya masuk, nanti tinggal kita ukur, tinggal kita hitung, kalau jumlah cacingnya sekian, berapa jumlah telurnya gitu. Itu namanya regresi ya, regresi. Nah, regresi ini ada yang satu variabel bebasnya satu variabel, ada variabel bebasnya lebih dari satu variabel. Misalkan untuk memprediksi jumlah telur cacing, jumlah cacing dan kenyamanan cacing misalnya. Kalau dia nyaman cacingnya, dia akan bereproduksi banyak gitu misalnya. Tapi kalau dia kondisinya tidak nyaman, terlalu panas ya, cacing kepanasan, dia tidak bisa bereproduksi. Misalkan jumlah cacing dan suhu tempat tinggalnya cacing. Nah, jadi ada dua variabel yang digunakan untuk memprediksi jumlah telur. Jadi ini dinamakan multilinear regression ya. Linear regression tapi multi, variabelnya ada beberapa variabel bebasnya. Ini contoh. Contoh analisa data non statistik ya. Misalkan ini ada insulasi yang akan ditetapkan. Kita misalkan punya material insulasi baru yang bisa menghemat kehilangan panas atau mengurangi kehilangan panas dari sebuah heat exchanger katakanlah. Dengan adanya instalasi insulasi tersebut, maka kita ukur pada bagian temboknya berapa, misalkan kalau heat exchanger pipanya berapa, suhu di ujung-ujungnya kita ukur, maka kita bisa menentukan besar kalor yang tidak hilang karena insulasi. Jadi insulasi daya hambat terhadap kehilangan kalornya berapa, kemudian data itu diolah dengan persamaan pindah panas konduksi. Ini ya, persamaan pindah panas konduksi ya. Dengan ada koefisien pindah panas yang digabungkan ini ya, U termnya ini adalah koefisien pindah panas dengan selisih dari suhu antara ujung satu dengan ujung lain. Ini adalah contoh analisa data non statistik dengan menggunakan persamaan-persamaan fisik yang sudah kita ketahui ya. Dalam penelitian keteknikan, desain yang melibatkan banyak persamaan fisik itu akan sering digunakan ya, termasuk juga mesin, kemudian lingkungan seperti evapotranspirasi, kemudian aliran air dan sebagainya, itu menggunakan persamaan-persamaan fisik ya dengan analisa data yang tidak secara statistik. Ada lagi yang digunakan oleh penelitian sistem adalah permodelan sistem. Dapat berlaku untuk sistem lingkungan atau sistem sosial di mana besaran yang diukur bukan besaran fisis. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dan data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Misalnya ini apa nih contohnya? Community biomass. Biomasa komunitas itu akan diprediksi dari beberapa variabel tersebut, misalnya variabel yang ada, misalkan abiotik stres abiotik, kemudian gangguan terhadap pertumbuhan, misalnya gangguan terhadap pertumbuhan itu dicirikan oleh adanya aktivitas hewan, scoring dan debris deposit. Ini dry deposit ya, debris debu ya. Nah, ini akan digunakan untuk memprediksi disturban gangguan. Gangguan ini berinteraksi dengan abiotik stres akan memprediksi biomasa itu dipecah menjadi standing biomass, root biomass, kemudian primary produktivitas. Ini abiotik stres itu tercermin dari soil organic, soil salinity, soil high flooding, genangan, kemudian salinitas, kadar garam, dan organik atau bahan organik dari tanah. Ini tidak hanya penelitian lingkungan, tapi penelitian sosial tadi, motivasi dan sebagainya. Mungkin adik-adik bisa
mencari literatur mengenai PLS ya, partially square SEM, PLS SEM. Nah itu dari variabel-variabel yang diukur dengan kuesioner itu bisa dibuat model seperti ini untuk memprediksi suatu besaran gitu. Tadi kalau misalkan kita contoh di awal mengukur tingkat konsumsi pangan lokal, dan yang menjadi alat ukurnya adalah motivasi. Bagaimana motivasi diukur? Motivasi itu dipengaruhi apa saja? Motivasi dipengaruhi mungkin oleh keinginan untuk ke rasa nasionalisme misalkan. Rasa nasionalisme, pokoknya saya tidak mau makan makanan barat, fried chicken, pizza dan sebagainya, tapi maunya makan ubi dan sebagainya gitu ya, makanan yang diproduksi oleh saudara sendiri gitu. Yang kedua mungkin pengaruhnya adalah religi, agama. Pokoknya menolong orang terdekat itu yang diutamakan, bukan menolong orang yang jauh gitu. Jadi kita tidak beli dari yang jauh, dari impor dari mana gitu ya. Kita belinya dari yang dekat gitu, seperti itu. Jadi ada motivasi itu dipengaruhi oleh tingkat nasionalisme, kemudian rasa keberagamaan dan lain sebagainya, itu digunakan untuk memprediksi konsumsi tingkat konsumsi pangan lokal gitu misalkan. Jadi itu contoh permodelan sistem ya, dengan menggunakan data-data kuesioner. Yang ditanya orang yang diisi kuesioner skala-skala. Tapi kalau penelitian fisik yang diukur adalah benda-benda fisik yang mempunyai besaran fisik, yang berlaku hukum-hukum fisik atau fisika di atasnya. Hukum fisika itu katakanlah takdir gitu ya. Kalau takdir untuk benda-benda fisika, misalkan besi keras gitu, telur lembut, tahu lembut, itu adalah hukum-hukum fisika yang berlaku atas itu ya, atas benda tersebut. Misalkan kayu menghambat panas, logam mengantarkan panas. Nah, besaran-besarannya itu yang kita ukur. Nah, itu adalah besaran hukum fisika, besaran fisis ya. Kita menggunakan alat ukur. Nah, kemudian analisa datanya bisa dengan statistik, bisa dengan yang lain, tergantung dari kebutuhan penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, yang ingin diketahui dari penelitian itu apa. Baik, di situ penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan saya buka 10 menit. Ini recordingnya saya stop dulu. Nanti akan saya upload